Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang termokimia. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah perubahan entalpi standar atau delta H standar. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur dalam keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Ada beberapa jenis perubahan entalpi standar. Kita akan bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah besarnya kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Tentunya pada keadaan standar ya. Nah, dari definisi ini, kita bisa membuat beberapa catatan. Yang pertama adalah nilai delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar bisa negatif dan juga bisa positif. Artinya, reaksinya bisa reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Kemudian yang kedua, koefisien zat atau senyawa yang dibentuk harus 1. Kenapa harus 1? Karena ingat, pada persamaan termokimia, koefisien itu menunjukkan jumlah mol. Nah, di sini disebutkan pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa. Berarti koefisien senyawa yang terbentuk harus 1. Kemudian catatan berikutnya, zat atau senyawa harus terbentuk dari unsur-unsurnya. Ingat, unsur-unsur atau unsur bebas itu ada yang berbentuk monoatom dan juga ada yang berbentuk diatom atau molekul unsur. Contohnya unsur natrium, kalsium, karbon, unsur hidrogen, oksigen, nitrogen, klor, dan lain-lain. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Misal diketahui perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF dari NH3 sama dengan negatif 46 kJ per mol. Nah, ini artinya pada pembentukan 1 mol senyawa NH3 dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 46 kJ per mol. Jika kita buatkan persamaan termokimianya, berarti si NH3 ini posisinya berada di produk atau di hasil reaksi, karena dia adalah senyawa yang dibentuk. Kemudian koefisien dari NH3 harus 1. Nah, untuk koefisien 1 tidak perlu ditulis ya. Lalu NH3 ini dibentuk dari unsur-unsurnya, berarti di bagian reaktan adalah unsur-unsur dari si NH3, yaitu unsur nitrogen. Nitrogen lambangnya adalah N2. Kemudian unsur hidrogen, lambangnya adalah H2. Jangan lupa disetarakan. Tadi koefisien NH3 1 ya, berarti dia yang harus diikuti. Jumlah N-nya adalah 1, maka jumlah N di sebelah kiri juga harus 1. Agar 1, maka koefisiennya kita ganti 1/2. Kemudian untuk atom hidrogen, kita ikuti atom H yang di sebelah kanan, jumlahnya ada 3, berarti jumlah H di sebelah kiri juga harus 3, supaya jadi 3, maka koefisiennya kita ganti 3/2. Jangan lupa delta H-nya, yaitu sama dengan negatif 46 kJ. Oke, jadi ini adalah persamaan termokimia pembentukan NH3 ya. Kita lanjut ke perubahan entalpi standar yang kedua, yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Perubahan entalpi penguraian standar adalah besarnya kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Kemudian untuk catatannya adalah delta HD ini merupakan kebalikan dari delta HF. Jadi, jika delta HF-nya bertanda negatif atau merupakan reaksi eksoterm, maka delta HD-nya bertanda positif atau merupakan reaksi endoterm. Kemudian, koefisien zat atau senyawa yang diuraikan harus 1, karena senyawanya adalah 1 mol. Berikutnya, zat atau senyawa harus terurai menjadi unsur-unsurnya. Kita langsung ke contoh. Misal diketahui delta HD dari senyawa NH3 adalah positif 46 kJ per mol. Nah, ini artinya pada penguraian 1 mol senyawa NH3 diperlukan atau diserap kalor sebesar 46 kJ per mol.
Jika kita buat persamaan termokimianya, berarti si NH3 ini berada sebelah kiri ya, karena dia diuraikan. Kemudian dia diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu unsur nitrogen atau N2 dan unsur hidrogen atau H2. Kemudian karena 46 kJ ini untuk 1 mol NH3, maka koefisien NH3 harus 1. Nah, untuk koefisien 1 tidak perlu ditulis, berarti untuk N2 dan H2 koefisiennya menyesuaikan. Kita setarakan, di sini N-nya 1, di sebelah kanan N-nya 2, berarti koefisien N2 kita ganti dengan 1/2 atau setengah. Kemudian untuk hidrogen, di sebelah kiri jumlah hanya 3, di sebelah kanan jumlah hanya 2, berarti agar sama koefisiennya kita ganti 3/2. Jangan lupa tulis nilai delta H-nya, yaitu sama dengan positif 46 kJ. Jadi, jika diketahui reaksi pembentukannya, maka untuk membuat reaksi penguraiannya tinggal dibalik saja ya. Begitupun untuk nilai delta H-nya. Jika reaksinya dibalik, maka nilai delta H-nya juga berubah tanda. Oke, lanjut lagi ke perubahan entalpi standar yang ketiga, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc adalah besarnya kalor yang dilepas pada reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat dengan gas oksigen. Untuk catatan, karena ini reaksi pembakaran, maka nilai delta Hc selalu negatif atau merupakan reaksi eksoterm. Kemudian, koefisien zat atau senyawa yang dibakar harus 1, karena di sini untuk pembakaran 1 mol zat ya. Berikutnya, karena reaksi pembakaran selalu melibatkan gas oksigen, maka zat harus direaksikan dengan oksigen atau O2. Lalu, untuk pembakaran sempurna atau reaksi dengan gas O2, unsur C akan menghasilkan gas CO2, unsur S menghasilkan SO2, unsur N menghasilkan NO2, dan unsur H menghasilkan H2O. Contoh, diketahui delta Hc senyawa CH4 sama dengan negatif 890 kJ per mol. Jika kita buat persamaan termokimianya, maka CH4 atau zat yang dibakar harus berada di sebelah kiri atau di bagian reaktan dengan koefisien 1. Kemudian dia direaksikan dengan gas O2, menghasilkan di sini unsurnya C sama H, berarti menghasilkan CO2 dan H2O untuk pembakaran sempurna. Kita setarakan, jumlah atom yang kita ikuti adalah jumlah atom pada CH4 ya, karena di sini koefisiennya sudah tetap yaitu 1. Berarti yang ruas kanan itu menyesuaikan, C di sebelah kanan 1, di sebelah kiri 1 sudah sama. Kemudian untuk atom H di sebelah kanan 2, di sebelah kiri 4, berarti koefisien H2O harus kita ganti dengan 2. Lalu untuk atom oksigen kita ikuti yang di sebelah kanan, di sini ada 2. Di sini juga ada 2, totalnya 4, maka di sebelah kiri harus 2. Supaya jadi 2, maka koefisien O2 kita ganti 2. Jangan lupa tulis nilai delta H-nya, yaitu sama dengan negatif 890 kJ. Oke, ini persamaan termokimianya ya. Sekarang kita lanjut lagi ke perubahan entalpi standar yang keempat, yaitu perubahan entalpi netralisasi standar atau delta Hn. Perubahan entalpi netralisasi standar atau delta Hn adalah besarnya kalor yang dilepas pada reaksi penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Untuk catatan, karena melepaskan kalor berarti nilai delta H-nya selalu negatif atau merupakan reaksi eksoterm ya. Kemudian, reaksinya merupakan reaksi penetralan atau reaksi asam tambah basa. Contoh, diketahui delta Hn dari HCl sama dengan negatif 63 kJ per mol. Nah, ini artinya pada penetralan 1 mol HCl ini adalah asam, berarti dinetralkan oleh basa ya, maka akan melepaskan kalor sebesar 63 kJ. Kita buat persamaan termokimianya. HCl adalah asam, berarti dia harus direaksikan dengan basa, yaitu basanya adalah NaOH. Reaksi penetralan menghasilkan garam, yaitu NaCl, dan air atau H2O. HCl-nya harus 1 mol ya.
Nah, ini sudah setara persamaan reaksinya. Jangan lupa tulis delta H-nya, yaitu sebesar negatif 63 kilojoule. Oke, lanjut lagi ke perubahan entalpi standar yang kelima, yaitu perubahan entalpi pengatoman senyawa standar atau delta HAT. Perubahan entalpi pengatoman senyawa standar adalah besarnya kalori yang diserap jika 1 mol senyawa diubah menjadi atom-atom dalam bentuk gas. Kita langsung ke contoh. Misal diketahui delta HT senyawa CH4 sama dengan positif 1662 kJ per mol. Nah, ini artinya jika 1 mol senyawa CH4 diubah menjadi atom-atomnya, maka akan membutuhkan kalor atau menyerap kalor sebesar 1662 kJ. Untuk persamaan termokimianya, berarti senyawa CH4-nya kita tulis di ruas kiri atau di bagian reaktan ya, dalam bentuk gas, kemudian berubah menjadi atom-atomnya. Atom-atomnya berarti atom C, gas, dan atom H dalam bentuk gas pula. Kita setarakan, C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, H di sebelah kiri 4, di sebelah kanan baru 1, berarti supaya jadi 4, koefisiennya kita ganti 4. Lalu tulis delta H-nya, yaitu sebesar positif 1662 kJ. Oke, lanjut lagi ke perubahan entalpi peleburan standar. Perubahan entalpi peleburan standar adalah besarnya kalor yang diserap pada peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat cair. Contoh, misal diketahui delta H fus H2O sama dengan positif 6,01 kJ per mol. Nah, ini artinya pada peleburan 1 mol padatan H2O menjadi cairan H2O membutuhkan atau menyerap kalor sebesar 6,01 kJ. Jika kita buat persamaan termokimianya, maka H2O solid atau padatan berada di ruas kiri, kemudian H2O liquid atau cairan berada di ruas kanan. Untuk delta H-nya sama dengan positif 6,01 kJ. Jelas ya, kita lanjut lagi ke perubahan entalpi sublimasi standar atau delta H sub. Perubahan entalpi sublimasi standar adalah besarnya kalor yang diserap pada sublimasi 1 mol zat dalam fase padat menjadi gas. Contoh, misal diketahui delta H sub H2O sama dengan positif 50,06 kJ per mol. Nah, ini artinya pada saat 1 mol padatan H2O menyublim menjadi gas, maka menyerap atau membutuhkan kalor sebesar 50,06 kJ. Untuk persamaan termokimianya, berarti H2O solid atau padatan berada di ruas kiri, berubah menjadi gas H2O. H2O gas di ruas kanan ya, untuk delta H-nya sama dengan positif 50,06 kJ. Oke, berikutnya perubahan entalpi penguapan standar. Perubahan entalpi penguapan standar adalah besarnya kalor yang diserap pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi gas. Contoh, diketahui delta H H2O sama dengan positif 44,05 kJ per mol. Nah, ini artinya pada saat 1 mol cairan H2O menguap, maka akan menyerap kalor sebesar 44,05 kJ. Untuk persamaan termokimianya, berarti cairan H2O atau H2O liquid di sebelah kiri, maka di sebelah kanannya adalah H2O dalam fase gas. Delta H-nya sama dengan positif 44,05 kJ. Oke, jelas ya? Nah, dari beberapa jenis perubahan entalpi standar ini, biasanya yang sering keluar dalam soal ada 3, yaitu entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, dan entalpi pembakaran standar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.